Perempuan berinisial Ana, 24, ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah kamar kos di Jalan Manuruki 6, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, Minggu, 14 Juni 2026, malam. Polisi menduga korban menjadi korban pembunuhan yang dilakukan suaminya sendiri berinisial A. A telah diamankan polisi. Setelah polisi olah tempat kejadian perkara, TKP, korban dimasukkan dalam kantong jenazah. Jenazah korban dibawa ke RS Bayangkara menggunakan ambulans Dokpol Bidokes Polda Sulsel. Lantas apa motif A membunuh istrinya? Meski terduga pelaku telah diamankan bersama barang bukti berupa pisau, penyidik hingga kini masih mendalami motif di balik aksi yang menghilangkan nyawa korban tersebut. Polisi belum dapat memastikan pemicu pertengkaran maupun alasan pelaku diduga menghabisi istrinya. Kanit Reskrim Polsek Tamalate Ibtu ABD Latif mengungkap, hasil olah TKP sementara di lokasi, didapati adanya luka bekas sabetan senjata tajam di leher korban. Korban seorang perempuan. Pada saat ditemukan, ada luka di leher, digorok, ujar ABD Latif ditemui di lokasi, Minggu. Latif juga mengonfirmasi terduga pelaku bukanlah orang lain. Untuk Baket, bahan keterangan, sementara yang kita temukan pelaku itu diduga suaminya sendiri, jelasnya. Saat ini terduga pelaku telah diamankan kepolisian beserta barang bukti pisau yang diduga digunakan mengakhiri nyawa istrinya. Pemicu dan motif di balik peristiwa pembunuhan itu, lanjut Latif, masih didalami. Untuk sementara belum kita ketahui apa karena kita belum melakukan pemeriksaan, kata Latif. Minggu malam, 14 Juni 2026, suasana di kawasan Jalan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, mendadak berubah mencekam. Warga sekitar digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan yang tergeletak bersimbah darah di dalam kamar kosnya. Korban diketahui berinisial Ana, seorang perempuan berusia 24 tahun yang dikenal sebagai pekerja di SPPG. Malam itu, harapan hidupnya terenggut secara paksa, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga serta tanda tanya besar bagi warga di lingkungannya. Kejadian ini terungkap setelah pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi rumah kos berkonsep rumah panggung tersebut. Suasana duka semakin terasa saat jenazah Ana dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dievakuasi menggunakan ambulans Dokpol Bidokes Polda Sulsel menuju RS Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut keterangan Ketua RT 1, RW 4 Kelurahan Manuruki, M. Muzakar, pasangan ini adalah warga yang mengontrak di lingkungannya. Mereka diketahui baru tinggal di sana belum genap setahun dan telah dikaruniai 1 orang anak. Satu hal yang membuat peristiwa ini terasa begitu dingin dan mengejutkan adalah tidak adanya suara gaduh yang terdengar oleh tetangga sekitar. M. Muzakar, sang ketua RT, mengaku bahwa tetangga kamar kos tidak mendengar keributan apapun sebelum peristiwa tragis itu ditemukan. Kalau masalahnya belum ada yang tahu sampai dibunuh karena tetangga kamar juga tidak ada mendengar kalau terjadi pembunuhan, ujar Muzakar.